Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Khalid Putra. Saya mahasiswa baru di UIN Malang, Fakultas Syariah, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya di sini ingin membacakan beberapa resumen materi yang telah saya rangkum dari PPAK kemarin yang telah dibacakan oleh Bapak pemberi materi, yaitu Bapak Rektor dan Bu Wakil Rektor dan lain sebagainya yang telah saya rangkum di sini. Pemateri pertama dari Bapak Hasanuddin Wahid, lahir di Malang 2 April 1975. Kebangkitan bangsa menuju Indonesia yang tangguh. Sampai detik ini belum ada yang bisa membuat obatnya. Amerika, Cina itu hanya bisa membuat vaksin, bukan obatnya. Sehingga hal yang bisa dilakukan yaitu vaksinasi, yang diharapkan di Indonesia dapat melakukan vaksin 70%, sehingga dapat melakukan pendidikan dengan tatap muka. Yang kedua yaitu disiplin tentang program kesehatan. Rata-rata kesadaran masyarakat itu di desa itu sangat kurang dalam mengetahui tentang pentingnya menjaga kesehatan saat pandemi ini. Mereka selalu mengatakan banyaknya orang-orang terdekat mereka yang meninggal, bahwa hal ini hanya pakai flu, bukan karena COVID. Tantangan untuk saat ini yaitu tingkat omongan tentang COVID ini rendah. Efek pandemi bukan masyarakat Indonesia ini yaitu turunnya perkembangan ekonomi. Bahkan tidak hanya di Indonesia, tapi di luar sana juga ada. Tapi alhamdulillah sekarang perekonomian Indonesia mulai membaik kembali. Ketika COVID naik, maka perkembangan ekonomi turun. Begitu juga sebaliknya, ketika COVID turun, maka perkembangan ekonomi naik. Problem-problem yang terjadi pun banyak anak yang putus sekolah, banyak orang tua yang mengeluh tidak dapat mengajari anaknya. Untuk itu sekarang kita bukan kolaborasi Hexa Healing untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID dan perekonomian. Kolaborasi ini sangat dibutuhkan karena tanpa adanya kolaborasi sangat sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Kemajuan teknologi juga bagi pelajar lebih sering memegang smartphone daripada buku, karena untuk saat ini yang tidak bisa menggunakan HP maka tidak dianggap tidak tahu apa-apa. Bahkan orang yang tidak dapat menguasai IT maka dialah yang akan dikuasai oleh IT. Diharapkan mahasiswa UIN dapat menguasai IT agar bisa menguasai dunia dan berkolaborasi dengan perusahaan agar mengurangi tingkat pengangguran. Menjadi kekuatan sosioteknik primer, menyelesaikan permasalahan sosial dengan teknologi dan entrepreneur agar mengurangi mahasiswa pengangguran, menjadi kekuatan pusat agama Islam yang ramah, bukan marah, merangkul, bukan memukul. Inilah yang harus dilakukan UIN Malang. Non-akademik yang bersifat akademik dilaksanakan melakukan kegiatan-kegiatan kompetisi ilmiah. Kami mengharap partisipasi kalian semua. Nanti kalau sudah berstatus sebagai mahasiswa aktif, kuliah di samping, itu juga sebagai inovasi untuk mengembangkan bakat ilmiahnya melalui tulisan-tulisan. Lombakan baik melalui konferensi olimpiade, matematika, fisika, kimia, dan teknologi lainnya, dan lain sebagainya maupun seni religius bisa dikembangkan secara maksimal di kampus UIN ini tentunya. Kami memfasilitasinya, karena itulah maka kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengajak seluruh mahasiswanya agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan intrakampus atau intrakurikuler. Ada Hema HK semalam karena telah menyelenggarakan berbagai macam kegiatan kemahasiswaan, di mana kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu harus diikuti karena mahasiswa nanti kalau mau lulus S1 dituntut untuk mengumpulkan SKKM, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan dalam SKP ini. Surat keterangan pendamping ijazah minimal skornya kegiatan intra kampus atau kegiatan ekstra perkuliahan atau kegiatan akademik itu skornya minimal 250 poin. Karena itu jangan hanya menjadi mahasiswa buku-buku saja, itu tidak cukup. Dan kampus kami tidak menyediakan banyak beasiswa dan beasiswa berprestasi mahasiswa, artinya mahasiswanya yang punya prestasi-prestasi, bukan hanya prestasi indeks, tapi punya prestasi-prestasi kejuaraan baik di tingkat lokal, regional maupun nasional, dan memperoleh penghargaan juara 1, juara 2, dan seterusnya. Maka itu akan tercatat sebagai poin dalam SKKM. Oleh karena itu, kalau hanya menjadi mahasiswa yang belajar dari kampus ke kos-kosan tanpa mengikuti kegiatan seminar, tanpa mengikuti kegiatan apa-apa, kegiatan ekstra perkuliahan,
maka cara ini kurang lengkap rasanya, dan persyaratan untuk mengakhiri perkuliahan juga kurang memenuhi syarat. Dari situlah maka Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan telah menyediakan berbagai macam fasilitas. Jangan khawatir, kami mengharap juga mereka-mereka yang punya kemampuan hafalan Al-Quran atau mereka yang punya kemampuan Qori'ah, kita juga punya fasilitas untuk melatih melalui kegiatan-kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Semuanya akan kita bina bersama-sama, dan saya menghimbau kepada mahasiswa baru untuk patuh tunduk dan taat kepada aturan yang selalu diterapkan di kampus ini. Jika kalian ingin menyampaikan aspirasi, ada unek-unek, ada pendapat-pendapat yang ingin menyalurkan atau ingin disalurkan kepada kampus, ada jalurnya. Kalian bisa menggunakan Senat Mahasiswa Universitas maupun bisa menggunakan Dewan Eksekutif Mahasiswa. Kalau dari satu atas bisa dimulai dari MPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi, atau HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Jangan kemudian secara pribadi nyelonong protes ke Bapak Rektor dan lain sebagainya, tapi ada sarana-sarana yang harus melalui pendamping. Ada kakak saudara di Senat Mahasiswa Universitas, ada kakak mahasiswa di Dewan Eksekutif Mahasiswa. Saya kira itu apa yang bisa kita sampaikan. Organisasi DEMA ialah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di level lingkungan universitas maupun fakultas. Pelaksanaan program kemahasiswaan sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksi kemahasiswaan tingkat universitas. Ketua DEMA ialah Kak Farhan Adi Purwosadi, dan Wakil Ketua DEMA ialah Kak Ahmad Fawaid. Tugasnya melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas, mengkomunikasikan dan mengkonfirmasikan kegiatan kemahasiswaan di dalam lingkup universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial Hukum dan Politik, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, Kementerian Komunikasi dan Informasi ialah bagian dari organisasi DEMA tersebut. Sosial media DEMA yaitu DEMA Universitas UIN Malang dan DEMA_UIN Malang. Struktur pengurus DEMA ada ketua, wakil ketua, kementerian yang saya telah sebutkan tadi, sahabat desa, tujuannya untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa dalam masyarakat. Ada sapa sekolah, tujuannya untuk membantu memberikan kepada kampus atau mempromosikan kepada sekolah untuk melatih kepemimpinan. Yang terakhir ada sosial politik, tujuannya untuk diskusi dengan parlemen yang ada di Indonesia. Terus ada lagi organisasi SEMA, lembaga legislatif yang berada di bawah naungan universitas yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Visinya terwujudnya Senat Mahasiswa sebagai lembaga legislatif dan transformatif, kolaboratif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi SEMA, advokasi, legislasi, pengawasan, dan pengangguran. Tugas SEMA yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban. Setelah selesai agenda, memfasilitasi aspirasi mahasiswa, mengesahkan peraturan DEMA. Wewenang SEMA membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden mahasiswa, menanggung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Komisi SEMA yaitu komisi SEMA, komisi advokasi dan hukum, komisi organisasi dan kemahasiswaan yang tujuan mengawal ormawa di seluruh UIN Malang. Ada administrasi dan keuangan, yaitu tujuannya untuk membuat peraturan administrasi, informasi, dan komunikasi terkait alat publikasi dan kinerja SEMA. Badan pengurusnya yaitu ada Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara. Ada Ketua Komisi A, Ketua Komisi B, Ketua Komisi C, dan Ketua Komisi D. Syarat penggabungan DEMA dan SEMA, IPK harus minimal 3, memiliki kepengurusan ormawa, siap terikat dengan DEMA U, mahasiswa aktif UIN Malang,
mengisi form Google ya nanti. Agar tidak tertinggal selangkah dengan sejarah, sebagai mahasiswa UIN harus menjadi generasi unggul dengan melakukan satu, memiliki keagungan moral dan spiritual. Yang kedua, gandrung ilmu pengetahuan, mengikuti banyak organisasi dan membaca buku. HP berisi e-book. Mau hidup menguasai dunia dengan ilmu, menguasai akhirat dengan ilmu, menguasai keduanya pun dengan ilmu. Mempunyai digital equation, kecerdasan digital, sharing sebelum share. Memanfaatkan kemajuan digital menjadikan lapangan kerja dan entrepreneurship. Keempat, menjadi karakteristik utama, yaitu kesalehan sosial yang dapat membuat perubahan dengan mengikuti organisasi luar maupun dalam. Jangan pernah minder menjadi mahasiswa UIN. Jika kita serius belajar, maka kita akan sukses. Sudah terbukti dari alumni-alumni di UIN. Kenakalan pada orang-orang di luar sana bahwa UIN Malang adalah kita. Kenalkan, ya. Mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri secara mental spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Kampus Maulana Malik Ibrahim Malang otomatis berbeda dengan kampus-kampus yang lain, apalagi dengan kampus perguruan tinggi umum yang lainnya. Saudara nanti akan memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh di kampus perguruan tinggi umum, termasuk kampus ini menyediakan berbagai macam fasilitas kegiatan kemahasiswaan, karena Anda harus menyiapkan secara mental spiritual, melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat SLTB menuju model pola belajar di perguruan tinggi. Karena itu harus berpikir ilmiah. Mahasiswa harus punya kemampuan untuk berpikir ilmiah. Pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Kampus ini Dr. Hajah Ilvi Nurdiana mengatakan bahwa pemimpin besar bukan orang yang pandai merangkai kata-kata semata, akan tetapi pemimpin besar adalah orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Oleh karena itu, belajarlah melaksanakan tanggung jawab sesulit apapun. Pemimpin sejati bukan orang yang mampu memprovokasi dan mudah terprovokasi, akan tetapi pemimpin sejati yaitu orang yang mampu membangun jati diri dan memotivasi diri sendiri. Oleh karena itu, temukanlah jati diri Anda, karena yang menemukan masa depan Anda adalah diri Anda sendiri. Pemimpin yang baik adalah orang yang mampu membuka pintu masa depan bagi orang lain, bukan orang yang selalu mencari kesalahan pihak lain. Oleh karena itu, belajarlah mengedepankan positive thinking dan jangan selalu menyalahkan orang lain. Pemimpin masa depan adalah orang yang mampu membesarkan amal alma maternya dengan prestasi-prestasinya tentunya, bukan orang yang menjelek-jelekan alma maternya. Oleh karena itu, jagalah baik kampus kita dan torehkan prestasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Kedepankan kesantunan dan akhlakul karimah, karena visi misi dari UIN Maulana Malik Ibrahim ialah terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang berputus internasional. Misinya yaitu mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab, menghasilkan sains, teknologi sains, seni yang relevan dan berdaya saing tinggi. Kalau ada prestasi-prestasi yang membanggakan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional, maka alumninya akan diterima di dunia kerja dengan mudah. Keunggulannya, kita mempunyai mahat bukan untuk penginapan, pusat bahasa akan diberikan pembelajaran bahasa asing. Lalu ada mahat ali bagi yang baca kitabnya bagus, dan yang terakhir ada hatiki bagi orang yang menghafal atau mengulang hafalan Al-Quran. Lulusan kampus Ulul Albab ini memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, dan keluasan ilmu tentunya. Tidak cukup untuk menjadi mahasiswa yang butuh buku saja, harus bisa mengikuti kegiatan intra dan ekstra perkuliahan. Itu juga menjadi syarat kelulusan nanti, dan semua juga telah difasilitasi oleh pihak UIN. Belajar mengedepankan positive thinking dan bukan menyalahkan orang lain tentunya. Sekian, itu saja. Terima kasih. Maaf kalau masih banyak salahnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.